Untuk hukum maulid Nabi sudah berpuluhan ceramah, sudah bahkan ratusan ceramah mungkin menjelaskan hal ini tentang pendapat pandangan para ulama. Pertama, ada hal yang perlu kita yakini. Mencintai Nabi SAW sebagai seorang muslim itulah kewajiban. Ya, ini harus sudah tidak ada khilaf dalam masalah ini. Memuliakan Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, itu adalah perkara yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW, ya, tidak ada rasa cinta sedikit pun, itu jelas bukan mukmin. Tetapi bila dia mencintai Rasulullah SAW, mencintai yang lainnya lebih baik dan lebih dari mencintai Rasulullah SAW, ini dia memiliki dosa besar. Ya, dia sampai mencintakan Rasulullah SAW lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, nah, karena satu sabda Rasulullah SAW, ya la yuminu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seorang kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari manusia seluruhnya. Bahkan pernah juga beliau katakan kepada Umar, kata Umar mengatakan kepada Rasulullah, la anta habbu ilaika ya Rasulullah min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat aku cintai dari segalanya kecuali dari diriku. Hatta min nafsik ya Umar. Ya. La ya Umar hatta min nafsik. Ya, tidak Umar sampai aku lebih aku cintai daripada dirimu. Ya, kemudian Umar mengatakan la anta habu ila min nafsi ya Rasulullah. Al-an ya Umar, kata ulama menjelaskan al-an sempurna keimananmu ya Umar. Ya. Dalam hadis lain, ya, zaqat salatu man kunna fihi wajada bin halawatal iman. Ada 3 perkara, bila salah satu 3 sifat ini terdapat pada seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa rasul habba ilaihi min ma siwahuma. Bahwa Allah lebih dia cintai, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segalanya. Ya, ini dalil-dalil tentang sudah enggak perlu kita, hal ini sudah diakui oleh setiap muslim. Bagaimana kita mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dan mengaplikasikan cinta kita kepada Rasulullah SAW? Tentu dia mengikuti sunnah beliau, mengikuti anjuran beliau, menteladani beliau. Itu maksudnya. Mempelajari agama yang beliau telah wariskan pada umatnya, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, maka orang yang menjalankan sunnah beliau itulah orang hakikat yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat bagaimana sahabat mencintai Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang paling cinta pada Rasulullah SAW daripada kita hari ini. Ya, bahkan mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in dan ulama-ulama besar lainnya. Itu semua adalah mereka-mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Taib. Kalau kita lihat, pernah nggak Rasulullah SAW pertama tentang hari kelahiran beliau, itu khilaf para ulama banyak sekali. Ya, khilaf tanggalnya, bulannya juga berbeda-beda pendapat ulama, walaupun banyak merujukkan yaitu 12 Rabiul Awal. Dan yang lebih tepat lagi, yang tidak ada khilafnya adalah masalah hari meninggalnya Rasulullah SAW. Hari meninggalnya Rasulullah SAW pun para ulama sepakat mengatakan 12 Rabiul Awal. Jadi kalau kelahiran beliau justru ada perbedaan, tapi kalau meninggalnya beliau malah semuanya mengatakan 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi sekarang ini kita ini berbahagia dengan kematian beliau atau kelahiran beliau. Nah, jadi harus dibedakan itu. Dan kalau kita lihat sejarah lahirnya itu, lahirnya tadi sudah kita jalan, sejarah yang melakukan pertama bukan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang membawa ajaran ini sebelumnya awal mencetuskan adalah orang yang memang musuh Islam. Tadi yang kita sebutkan adalah kelompok yaitu Fatimiyah di Mesir, ya, aliran Batiniyah. Yang mereka bukan hanya hari lahir Nabi SAW, saya mereka peringati, ulama-ulama juga diperingati oleh mereka, hari lahirnya dan hari meninggalnya. Ya. Itu kebiasaan-kebiasaan dimiliki oleh kelompok Batiniyah, kemudian juga diwarisi oleh Syiah, dan kemudian pada kelompok-kelompok Islam yang lainnya, yang meniru-niru mereka. Kemudian juga kalau kita lihat, asal memperingati hari kelahiran itu berasal dari Islam. Bukan, nggak ada satupun di dalam Islam ini anjuran untuk memiliki hari kelahiran siapapun saja. Tidak ada satupun. Tetapi dalam ajaran agama lain ada, yaitu seperti agama Nasrani, dan itu bukan ajaran asli dari ajaran Isa alaihissalam, tapi ajaran yang memang dibuat oleh pengikutnya itu memperingati hari lahirnya Isa alaihissalam. Bahkan juga jika ditimbang kesahihan itu, waktu kelahirannya pun tidak benar, karena sesuai dengan nas Injil, ya, menyebutkan tanggal 25 Desember ataupun kondisi saat itu adalah menimbang di nas Taurat yang lainnya atau nas Injil yang lainnya menjelaskan itu tidak tepat. Tanggal itu adalah kelahiran Isa juga. Tetapi yang pertama melakukan itu apa? Adalah bukan orang Islam. Bukan dari Islam. Ya. Dan bahkan ini indikasi adalah mencontoh-contoh kebudayaan umat yang lain. Kalau kita punya ajaran agama sendiri dan yang memang punya pola sendiri untuk membesarkan, mengagungkan, mencintai Rasulullah SAW, bukan dengan cara merayakan hari lahir saja. Apalah artinya kita bergembira hanya 1 kali setahun yang kelahiran Rasulullah SAW, tetapi dalam sehari kita tidak memperhatikan sunnah beliau,
tidak mempelajari bagaimana pola sholat beliau yang tepat, yang sesuai dengan sunnah beliau, puasa, ibadah, pakaian, tingkah laku, dan seterusnya. Sebetulnya, ya, yang ada sebenarnya sudah kita jelaskan, sebetulnya yang ada dan buktikan ini adalah bid'ah karena menyalahi sunnah yang sahih. Sunnah yang sahih adalah kita berpuasa hari Senin. Karena memang Rasulullah SAW ketika ditanya, di antara alasan beliau menyebutkan kenapa hari Senin itu kita berpuasa, yaitu yang pertama adalah hadisnya adalah ketika hari Senin dan Kamis itu amal kita diangkat kepada Allah SWT. Yang kedua dalilnya adalah ketika Rasulullah fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin itu aku dilahirkan dan di hari Senin itu aku diberi wahyu pertama kali. Nah, ini menunjukkan bahwa ini peringati bukan tanggal tapi hari dengan bentuk apa? Berpuasa. Nah, sebetulnya kebahagiaan kita kalau kita mau ingin bersyukur, sebenarnya penafsiran sebagian orang mengatakan apa binikmati rabbika hadits, lalu menghujah dengan ayat ini untuk membolehkan Maulid Nabi, ini sangat jauh sekali. Ayat ini sudah dipahami oleh para sahabat, tidak ada satupun dari ulama yang memahami ayat ini adalah maksudnya memperingati Maulid Nabi. Tetapi maksudnya menceritakan mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Bentuknya bagaimana? Rasul kita mencontohkan bahwa biasanya Rasul kita SAW ketika mensyukuri nikmat Allah banyak dikaitkan dengan berpuasa. Seperti ketika memulai puasa Asyura. Itu ketika mensyukuri tentang diselamatkannya Musa oleh Allah SWT dari kejaran Fir'aun 10 Asyura. Prakteknya ritualnya apa? Berpuasa. Kemudian ketika beliau melihatkan tentang bagaimana hari lahir beliau menyebut ketika disebutkan tentang salah satu alasan puasa hari Senin adalah ketika beliau menyebutkan itu hari beliau dilahirkan. Nah, ini sebetulnya sunnahnya ada sebetulnya, yaitu dengan berupaya untuk puasa hari Senin. Itu salah satu indikasi atau alasan Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa hari Senin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita ketahui, yang ada dalilnya. Ya. Berbeda dengan berhindar kita dari segala perbincangan bid'ah atau tidak bid'ah. Kalau masalah bid'ahnya ada 2 jilid kitab yang membahas dari situ. Ya, termasuk dari ulama Maliki yang membahas, seluruh ulama ada membahas tentang itu, dikumpulkan dalam satu kitab ya hukum Maulid Nabi itu. Banyak sekali ulama yang telah menjelaskan hukum tersebut. Bahkan salah satu ulama di negeri kita, Abdul Hasan Asy'ari, kitab beliau membahas dalam kumpulan kitab beliau itu membahas. Beliau menceritakan satu tindakan yang tidak baik dalam Maulid Nabi sampai-sampai beliau melihat adanya joget-jogetan dan dendangan yang beliau sebut dari satu daerah di Madiun. Beliau itu ada dalam kitab beliau. Menyebutkan hal itu, beliau kritisi. Ini bisa membawakan kepada sifat kekufuran kata beliau karena ini adalah menghalalkan perkara-perkara yang sudah jelas haramnya. Itu beliau jelaskan. Jadi sebetulnya ya, ada ulama yang berusaha, sebagian ulama-ulama itu mengatakan kita di hari itu mengingat tentang sejarah kerasulan. Tapi hari ini sudah berkembang dengan macam-macam kegiatan-kegiatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Sampai ada jogetan, segera dangdutan, ada yang macam-macam, ada jaipongan dan macam-macam ya. Dan tentu hal ini bahkan ucapan-ucapan salawat yang sudah tidak lagi pada rel yang benar, ya sudah dijadikan sebagai dendang-dendangan yang sebagai akan bagian dari bentuk Allah. Ini naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik adalah kita jalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW diajarkan pada Rasulullah pada para sahabat dan contohkan para sahabat kepada umat kepada kita bagaimana sikap yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW adalah dengan benar-benar menjalankan agama ini sesuai dengan sunnah beliau. Bukan dengan membuat pola-pola yang kita mengaku cinta Rasulullah SAW sementara Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai beliau dengan cara seperti itu. Ya, karena hal itu memungkinkan dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi beliau tidak melakukan hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Ya, jika suatu perkara itu tidak hal yang ada menghambat untuk hal itu dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah tidak melakukannya, kemudian para sahabat pun tidak mencontohkannya, itu menunjukkan bahwa perkara itu amdan turk dan sunnahnya itu ada ditinggalkan. Karena sunnah itu dibagi oleh sebagian ulama ada sunnah at-tarkiyah wa sunnah fi'liyah. Sunnah yang dilakukan, sunnah yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan maksudnya yang tidak ditinggal, yang tidak contohkan Rasulullah itu sunnahnya ditinggalkan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.